Hari ini, buruh akan menggelar unjuk rasa serentak di sejumlah provinsi. Di Jakarta, buruh akan melakukan unjuk rasa di gedung DPR Senayan, Jakarta. Seperti apa suasana di gedung DPR? Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di depan gedung DPR dan Desi Aritonang di komplek dalam gedung DPR RI. Dan kita akan ke Dika terlebih dahulu. Dika, apakah teman-teman buruh sudah sampai di depan gedung DPR dan apakah ada informasi dari mana saja yang datang di depan gedung DPR RI pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Dapat saya laporkan saat ini situasi aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR RI masih cenderung landai, tetapi sudah ada sejumlah aliansi DPR, MPR, dan juga ada sejumlah pengemudi Gojek ataupun juga ojek online yang juga sudah bersiaga sejak pagi hari tadi. Dan memang berdasarkan informasi awal yang kami terima dari PAM DPR RI, bahwa hari ini akan ada sekitar 3.000 orang dari koalisi buruh yang menuntut penghapusan alih daya, tolak upah murah, stop PHK, mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset. Dan selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau SPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa bahkan ada 10.000 massa buruh dari seluruh Jabodetabek yang akan turut merapat ke depan gedung DPR MPR RI, dan pihaknya mengklaim hanya akan menyuarakan isu buruh saja, yaitu diantaranya kenaikan upah 8,5 sampai dengan 10% upah minimum pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, sejumlah elemen mahasiswa dari sejumlah universitas juga dilaporkan akan turun ke jalan di depan gedung DPR menuntut pembubaran DPR RI buntut dari tingginya tunjangan atau gaji yang diterima oleh anggota DPR RI namun tidak setara dengan kinerja dan juga sikap atau pernyataan-pernyataan mereka yang dinilai tidak ada empati kepada masyarakat. Dan jika estimasinya, menurut laporan dari PAM DPR RI akan ada sekitar 400-an orang mahasiswa dari sejumlah universitas yang akan turun ke jalan di depan gedung DPR RI. Dan menurut informasi dari BMSI, hari ini mereka tidak akan ikut aksi tapi akan berada di depan gedung DPR MPR RI pada hari Jumat 29 Agustus esok. Dan tadi saya mewawancarai Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam yang menyatakan bahwa ada 4.000 lebih personel gabungan yang disiagakan tanpa membawa senjata api, dan pihak dari kepolisian berkomitmen untuk melakukan pengamanan secara humanis. Dan pada aksi unjuk rasa pada hari Senin yang lalu, ada sejumlah aksi kekerasan yang tampak terekam baik itu kepada pengunjuk rasa ataupun juga bahkan kepada jurnalis unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat lalu. Dan selain itu, Kombes Ade Ari juga menyatakan bahwa pihaknya tadi pada pukul 8.30 mengamankan sekitar 120 orang pelajar dari sejumlah daerah, baik dari kawasan Polres Bekasi, Tangerang, Depok, dan juga akan menuju ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan turut serta ikut aksi unjuk rasa anak-anak tersebut. Dan juga dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan dan juga dinas sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk waspada untuk tidak melintas di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat jika tidak ada aktivitas yang mendesak begitu, karena mungkin akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan ya, itu tadi suasana terbaru di depan gedung DPR RI seperti yang digambarkan oleh Mahardika Utama. Dan saat ini kita akan coba cek seperti apa di dalam gedung DPR RI. Sudah ada Desi Aritonang. Desi, adakah agenda anggota DPR atau agenda DPR RI yang akan digelar hari ini berbarengan dengan unjuk rasa tanggal 28 Agustus kali ini? Ya, jika tadi rekan saya Mahardika menyampaikan suasana di luar, Dea, pada saat ini di dalam kawasan MPR DPR situasinya juga masih kondusif. Namun tadi sempat kami melihat beberapa situasi melakukan
himbauan kepada para petugas yang ada di sini dari kepolisian yang di mana disiagakan sekitar 500 saya bisa gambarkan kepada Anda kendaraan BRIMOB dan juga beserta petugas yang sudah standby. Kalau tadi mereka sudah menggelar rapat bersama untuk bersiaga di titik-titik baik di pintu depan DPR maupun di belakang DPR, di mana Polda Metro Jaya mengerahkan 4.531 personil gabungan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa buruh yang akan digelar sekitar pukul 10:15 siang nanti. Pengamanan personel dari Polda Metro Jaya ini ada juga gabungan dari BKO Mabes Polri dan rekan-rekan dari Kodam Jaya, kemudian ada juga dari Pemprov DKI Jakarta. Rencananya aksi yang diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek ini yang akan datang ke DPR RI, serta adanya aksi serentak puluhan ribu buruh yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Dan diikuti oleh koalisi serikat pekerja dan partai buruh yang akan menuntut sejumlah tuntutan mereka. Namun sebelum itu kami bisa menyampaikan bahwa saat ini petugas personil kejadian-kejadian terburuk sekalipun, di mana juga Polda Metro Jaya mengimbau para peserta aksi nantinya untuk bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan pihak-pihak yang kedapatan di media sosial itu nantinya akan diproses hukum. Dan Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada peserta aksi untuk bisa tertib dan tidak membawa senjata tajam. Adapun nanti ada tuntutan-tuntutan yang disampaikan dari para buruh itu, Dea, yaitu adanya penghapusan outsourcing dan juga tolak upah murah, kemudian menstop PHK untuk membentuk adanya Satgas PHK, kemudian reformasi pajak perburuhan, salah satunya adalah menaikkan penghasilan tidak kena pajak sebesar 7,5 juta rupiah. Dan tuntutan lainnya juga diminta sahkan untuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan tapi tanpa melalui Omnibus Law, kemudian untuk mengesahkan RUU perampasan aset untuk pemberantasan korupsi, serta revisi RUU pemilu untuk desain baru sistem pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Aksi ini diminta oleh Presiden Buruh Said Iqbal sebelumnya menyebutkan untuk menjadi aksi yang damai dan bisa menyampaikan aspirasi mereka ke DPR. Namun pantauan kami tadi di dalam gedung DPR juga Dea tampak sepi sekali, adapun agenda yang nanti akan diselenggarakan pada hari ini, sepanjang hari ini hanya ada 2 agenda, namun bukan agenda yang penting antara rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja bersama, sehingga hari ini sepertinya nampak kondusif di dalam DPR, nampak sepi maksud kami, sehingga bisa dipastikan harus adanya, kami masih menunggu dari respon DPR mengenai aksi demo buruh yang disampaikan pada hari ini. Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Desi Aritonang dari dalam gedung DPR dan tadi ada Mahardika dari luar gedung DPR RI. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, dari kawasan gedung DPR RI kita akan bergeser ke kawasan Patung Kuda di Monas, Jakarta Pusat. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat pagi Iwan, kalau tadi di depan gedung DPR Mahardika melaporkan bahwa sudah ada kelompok-kelompok buruh yang hadir untuk menyampaikan pendapat di depan gedung DPR. Bagaimana dengan di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Dea, dan betul sekali saat ini saya sedang berada di kawasan Patung Kuda dan tadi baru saja berakhir aksi unjuk rasa bukan dari kalangan buruh. Kita harapkan seperti itu yang janjinya akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda juga, akan tetapi ini adalah ada masa dari yang menyebutkan dirinya adalah dari kelompok Tani Merdeka. Dan poin utama dari kelompok Tani Merdeka ini adalah poin utamanya adalah mereka mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap berpihak kepada para petani. Seperti misalnya mereka tadi dalam orasinya kami menyimak bahwa mereka akan mengawal program-program dari Prabowo Gibran yang terkait dengan pertanian seperti misalnya swasembada pangan, food estate dan juga pupuk subsidi dan lain sebagainya. Dan mereka juga kemudian salah satu tuntutannya adalah untuk menyelesaikan Prabowo Gibran agar bisa menyelesaikan konflik-konflik agraria ataupun menangkap mafia-mafia tanah yang saat ini masih berada di sekitaran
kawasan pertanian seperti itu. Dan pada poinnya mereka berterima kasih kepada Prabowo Gibran karena telah berpihak kepada para petani. Dan aksi mereka sebenarnya tidak berlangsung tidak cukup lama begitu, hanya sekitar tadi pukul setengah 8 sampai dengan jam 9:15 seperti itu. Dan saat ini mereka sudah membubarkan diri, dan karena masanya tadi lumayan cukup banyak, ada sekitar 300 sampai 400 massa yang kami pantau seperti itu, dan mereka berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan satu lajur itu sempat ditutup oleh pihak kepolisian, yaitu jalur yang dari arah Patung Kuda ini menuju ke kawasan Gambir tadi sempat ditutup karena adanya aksi unjuk rasa dari kawasan kelompok Tani Merdeka. Akan tetapi, dan kemudian saat ini mereka sudah membubarkan diri dengan damai seperti itu, jadi aksinya juga tadi berlangsung dengan damai saja. Dan akan tetapi sampai saat ini seperti yang Dea bisa lihat, ini dari pihak kepolisian masih melakukan penutupan jalan dari arah Medan Merdeka Barat menuju arah Medan Merdeka Selatan. Akan tetapi dari arah Abdul Muiz menuju ke arah Medan Merdeka Selatan ini masih bisa dilalui. Dan karena tadi sempat ditutup oleh pihak kepolisian, maka sempat terjadi kemacetan yang cukup parah begitu ya. Akan tetapi kemudian setelah ini jalanan dibuka, kemacetan kemudian bisa terurai kembali. Dan seperti Dea dan pemirsa bisa lihat, ini memang situasinya saat ini berlangsung kondusif dan normal di kawasan Patung Kuda ini. Dan memang janjinya nanti dari kaum buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda ini, dan jumlah totalnya mungkin sekitar 5.000 sampai dengan 10.000. Akan tetapi Dea, ada informasi terbaru yang kami peroleh, yaitu ada kemungkinan besar aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda ini nantinya akan dibatalkan karena mereka akan berkonsentrasi di DPR saja, dan kemudian tidak bergerak ke arah Patung Kuda ini karena keterbatasan waktu aksi unjuk rasa. Namun demikian, dari kepolisian tetap saja menyiagakan pasukannya ataupun pengamanan begitu, dan total ada pengamanan itu ada sekitar 4.500 personel gabungan mulai dari kepolisian dan juga di bawah kendali operasi ataupun dibantu juga oleh personel dari TNI, Satpol PP dan lain sebagainya. Dan tadi juga seperti sudah disebutkan, beberapa tuntutan mereka adalah yang utama adalah hapus outsourcing dan juga menaikkan upah minimum 8,5 sampai dengan 10%, dan kemudian juga mereka para buruh ini menuntut untuk stop PHK massal dan membentuk Satgas PHK. Itu sementara yang dapat kami laporkan dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Jika nanti ada update terkait dengan pergerakan massa ataupun penutupan lalu lintas, kami akan mengupdate-nya untuk Anda. Terima kasih, Dea. Baik, terima kasih Iwan melaporkan langsung dari Jakarta Pusat.